Ada orang diumumkan dapat BPUM, udah gitu telepon ke saya, padahal saya nggak bisa ngambil. Alasannya kenapa? Harus bawa sertifikat vaksin. Saya bilang, saya dengar nggak pernah ada aturannya tuh dari Pak Menteri. Alasannya ada himbauan dari Muspida setempat harus bawa vaksin. Kalau nggak bawa vaksin nggak bisa dicairkan. Tidak boleh ada himbauan atau yang menghalangi orang harus mencairkan BPUM yang nilainya 1,2. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sudah sangat bijak sekali. Memang gini, suka tidak suka saya katakan bantuan seperti itu lebih mengena kepada masyarakat kita pada kondisi COVID seperti sekarang. Kenapa? Oke, awal 2,4 juta, turun menjadi 1,2 juta. Nilainya memang tadi dibilang oleh Bro Mufti tidak sebesar yang mungkin modal atau apapun. Minimum buat saya, pelaku ekonomi mikro itu mampu punya daya tahan. Yang awalnya mungkin dia bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan, itu dengan duit segitu mereka kalkulasikan. Kalau tukang comro, tukang misro gitu loh, tukang nasi, uduk dan lain-lain, mereka bisa bertahan sampai 6 bulan Pak. Dia putarkan uang itu. Dan dampak itu memang luar biasa. Sehingga kenapa ketika triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi kita naik. Karena itu dikucurkan sama Pak Teten. Dan itu sebetulnya harus tetap kita jaga pada kondisi COVID seperti sekarang. Cuman saya ada evaluasi juga Pak Teten, tolong disampaikan ke misal BRI dan lain-lain. Ada yang lucu di dapil saya kemarin. Ada orang diumumkan dapat BPUM, udah gitu telepon ke saya, padahal saya nggak bisa ngambil. Alasannya kenapa? Harus bawa sertifikat vaksin. Saya bilang, saya dengar nggak pernah ada aturannya tuh dari Pak Menteri. Alasannya ada himbauan dari Muspida setempat harus bawa vaksin. Kalau nggak bawa vaksin nggak bisa dicairkan. Saya bilang nggak boleh Pak seperti itu. Kenapa? Negara ini kan belum nyiapin vaksinnya buat semua orang. Tiba-tiba dihalangi orang menyairkan gara-gara persoalan harus bawa sertifikat vaksin. Kan persoalannya bukan di situ aja. Kalau orang misalnya pelaku yang mendapatkan BPUM itu lagi hamil, kan nggak boleh divaksin juga. Tiba-tiba nggak bisa cairkan itu nggak boleh. Maksud saya itu tolong Pak ditegaskan oleh Pak Menteri bahwa ini kemudahan hak rakyat berdasarkan konstitusi yang dilakukan ini sudah harus bisa dicairkan. Tidak boleh ada himbauan atau yang menghalangi orang harus mencairkan BPUM yang nilainya 1,2. Sedangkan dalam kondisi seperti sekarang ini itu sangat menolong warga kita. Saya juga sama dengan Bang Nasim mengapresiasi, walaupun mungkin kita belum puas, yang memang Pak Teten bukan menteri yang harus memuaskan semua orang, tapi daya usaha, daya juangnya untuk melakukan itu, saya bilang saya menghargai itu, dan mudah-mudahan itu bisa dirasakan juga oleh seluruh rakyat.